semuanya, bagaimana nih kabarnya? Sudah sejauh mana persiapan teman-teman dalam menyiapkan tes CPNS 2025 nanti? Aku harap teman-teman sudah mulai mempersiapkan diri ya, karena dalam pengerjaan soal CPNS ini, bukan pekerjaannya aja sih, maksudnya karena seleksi CPNS ini merupakan salah satu seleksi yang paling ketat dan tentunya banyak sekali tahapan-tahapan yang harus teman-teman lalui gitu. Ada beberapa tahapan yang harus teman-teman lalui dan ketika pengerjaan soal pun banyak sekali tipe soal yang harus teman-teman kerjakan dan kuasai. Salah satunya adalah tes karakteristik pribadi. Nah, banyak sekali yang menganggap tes karakteristik pribadi ini merupakan tes yang cukup mudah ya teman-teman, tapi jangan sampai terkecoh karena TKP ini teman-teman harus bisa menempatkan diri sebaik mungkin sebagai seorang calon ASN yang bertanggung jawab, yang memiliki sifat-sifat profesional, kemudian peduli, memiliki karakter pelayanan terhadap masyarakat, dan masih banyak lagi. Nah, untuk menghadapi seleksi CPNS 2025 nanti, di video ini kita akan ada latihan soal TKP agar teman-teman bisa memaksimalkan skor tes karakteristik pribadi teman-teman dan tentunya bisa lolos ke instansi pilihan teman-teman. Oke, kita langsung aja ke latihan soalnya. Bacain ya. Anda bekerja di perusahaan milik negara dan menjunjung tinggi nilai pelayanan publik. Pada bulan ini, Anda dipindah tugaskan ke daerah yang tertinggal, terbelakang, dan terluar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di sana. Maka yang akan Anda lakukan adalah apa nih, teman-teman? Jawaban yang paling tepat. Yes, betul ya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Saya akan tetap memberikan pelayanan terbaik meskipun saya merasa kurang nyaman. Teman-teman, dalam soal ini menunjukkan indikator kita dalam memberikan pelayanan dan adaptasi ya, teman-teman. Tentu ketika kita tahu tupoksi kita sebagai ASN gitu, dan tentunya ketika kita diberikan tugas, mau itu tugas yang mudah ataupun berat, kita harus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Even itu kita harus ditempatkan di wilayah 3T, kayak gitu ya, teman-teman. Ini dapat 5 poin nih. Dia dapat 5 poin, kemudian opsi A dia cuma 2 poin, opsi C dia 3 poin, opsi D ini 1 poin ya teman-teman. Kita jangan menyerah sebelum melakukan tugas ya teman. Dan terakhir ini meskipun mungkin bagus jawabannya, tapi ya dia kurang maksimal lah, kurang tinggi jawabannya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Pada hari libur, tiba-tiba Anda diminta menjadi MC hari ulang tahun desa Anda. Padahal sebelumnya Anda belum pernah menjadi MC. Maka yang akan Anda lakukan adalah, apa nih teman-teman? Yes, betul ya. A ya, menampilkan performa terbaik saya meskipun saya belum berpengalaman menjadi MC. Teman-teman, ini menunjukkan atau indikator dalam soal ini itu berkaitan dengan profesionalisme dalam menjalankan tugas yang diberikan. Makanya sikap yang paling tepat adalah kita menerima tawarannya dan kita berusaha sebaik mungkin gitu untuk menampilkan performa yang terbaik kayak gitu. Jangan sampai kayak gini ya teman-teman, dia cuma 4 poin, tampil seadanya jangan kayak gitu. Karena kepercayaan itu mahal, teman-teman. Ini 2 poinnya, D itu 1 ya. Dan E itu 3. Ingat ya teman-teman, dalam mengerjakan tipe soal seperti ini, teman-teman harus bisa menempatkan diri sebagai seorang ASN yang bertanggung jawab. Jadi, yang kita terapkan itu adalah value-value sesuai dengan value ASN, kayak gitu. Nah, agar peluang kamu lolos CPNS itu semakin besar, teman-teman boleh banget persiapan diri dengan Smartbook, buku soal CPNS terbaru. Di buku ini tersedia latihan soal TKP lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Selain itu juga ada materi yang dilengkapi dengan gambar agar teman-teman bisa lebih paham, dan juga ada kisi-kisi yang bisa teman-teman pelajari. Untuk check out bukunya, silahkan teman-teman cek link aja di bawah, link di bawah yang ada di description box, dan segera check out ya, keburu kehabisan. Oke, lanjut lagi kita ke soal berikutnya. Anda bekerja sebagai dokter di salah satu rumah sakit swasta. Pada hari ini Anda sedang sakit. Padahal hari ini Anda sudah ada janji dengan satu pasien. Menyikapi hal tersebut yang akan Anda lakukan apa nih teman-teman? Yes, betul ya. Yang paling tepat itu adalah A nih teman-teman. Kenapa? Karena ini justru menunjukkan sikap profesional. Tidak terlalu memaksakan diri, terutama ketika sedang sakit. Apalagi kalau dokter kan ya teman-teman, itu membutuhkan performa yang luar biasa. Dan kalau misalnya kita memaksakan diri,
pada kondisi kita sedang sakit gitu, itu sama dengan tidak profesional. Karena yang harus kita utamakan adalah kesehatan terlebih dahulu, kesehatan kita terlebih dahulu. Opsi B itu cuma 2 poin, D itu cuma 4 poin, dan E itu 1 poin gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Anda bekerja sebagai staf kasir. Anda melihat salah satu rekan kerja Anda melakukan pelanggaran terhadap pelanggan. Melihat tindakan diskriminasi tersebut, maka Anda akan kira-kira apa nih teman-teman? Yang paling gede poinnya. Yes, betul ya. Yang paling benar dengan poin maksimal adalah B. Menegur teman saya agar tidak melakukan tindakan tercela tersebut karena bisa merugikan pelanggan. Nah, kalau misalnya soal ini berkaitan dengan perilaku adil. Jadi meskipun teman kita salah, kita tetap harus menegur mereka gitu. Kita tetap harus memberikan peringatan kepada dia atau pemahaman kepada dia kayak gitu. Ini juga menunjukkan sikap peduli ya teman-teman, peduli terhadap teman kita. Kita tentu tidak mau ya melihat teman kita tumbuh menjadi seseorang yang melanggar peraturan. Ini 4 poin nih. Karena kenapa 4 poin? Karena yang lebih berwenang itu atasan kita. Kemudian ini 3, yang D itu 2, dan E itu 1 ya teman-teman. Oke, kita ke soal terakhir. Hari ini dokter sedang sakit, sedangkan ada pasien yang membawa anaknya berobat karena anaknya merintih kesakitan. Sebagai seorang asisten dokter, maka yang akan Anda lakukan adalah apa nih teman-teman? Yes, betul ya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menelepon dokter dan bertanya terkait apa yang harus saya lakukan ketika mendapat pasien yang demikian. Karena apa ini paling benar? Karena ini menunjukkan inisiatif kita nih teman-teman. Inisiatif untuk memberikan pelayanan yang terbaik kayak gitu. Jadi poinnya dia 5. Kalau misalnya yang B dia hanya 4 poin, yang C dia 2 poin, yang D 3 poin, dan yang E itu 1 poin. Oke teman-teman, segitu aja untuk latihan soalnya. Nah teman-teman, gimana nih untuk latihan soalnya? Kira-kira ada masukan atau mungkin ada request dari teman-teman untuk mengerjakan soal agar bisa kita bahas bareng-bareng? Kalau misalnya ada, teman-teman boleh banget komen aja di bawah. Selain tadi lewat buku, persiapan lewat buku, teman-teman juga harus mempersiapkan diri lewat aplikasi Jadi ASN yang bisa teman-teman download di app.jadiasn.id. Di aplikasi tersebut tersedia latihan soal lengkap dengan pembahasan kunci jawaban. Selain itu ada tips and trick dalam pengerjaan soalnya agar jawaban teman-teman cepat dan tepat. Dan tentunya ada tryout berbasis CAT dengan skor real time agar teman-teman bisa mengetahui progres latihan teman-teman sejauh mana. Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasinya sekarang juga. Oke teman-teman, segitu aja untuk videonya yang kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman mendapatkan update terbaru terkait CPNS 2025. Terima kasih, semoga sukses, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!